Hai Velas, welcome back to Bahasaku Inggris Channel. Hari ini bersama saya Danang, kita akan belajar perbedaan antara between dan among. Saya harap kalian yang ada di rumah sedang baik-baik saja dan dapat menonton video ini dengan baik dan lancar. Langsung saja ke papan tulis. Oke, between dan among. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan antara kedua kata ini. Meskipun keduanya sama-sama berarti di antara, tetapi ada hal yang signifikan yang bisa membedakan between dan among. Nah, kebanyakan dari kita, karena artinya sama dalam bahasa Indonesia, kesulitan dalam membedakan atau mengidentifikasi bagaimana atau cara penggunaan between dan among. Oke, langsung saja ke materi. Use between when referring to one-on-one relationship or more than two separate things. Jadi, gunakan between ketika referring to one-on-one relationship. Mengacu pada satu lawan satu atau satu banding satu relationship. Contohnya, hot and cold atau juga black and white. Nah, kan satu dan satu perbandingan. Atau more than two separate things. Bisa lebih dari dua asalkan separate things. Hal yang berbeda dan distinct atau berbeda sama ya. Jadi bisa lebih dari dua asalkan mereka adalah hal yang berbeda. Contohnya yang pertama adalah the treasure is between the palm tree and the hut. Nah, ini merujuk kepada yang ini ya, one-on-one relationship. This is one and this is one. Jadi, one on one. The palm tree and the hut. Pohon palem dan pondok. Jadi, between-nya ini refers to the palm tree, the hut. Jadi, di antara dua benda, dua things. Jika divisualisasikan adalah treasure-nya ini, palm tree, singkat PT, dan the hut. Nah, jadi, between itu di antara kedua hal. Contohnya, treasure-nya di sini ya, diberikan kotak yang hitam ini adalah treasure, sedangkan palm tree-nya ada di sebelahnya, dan the hut ada di sebelah kirinya. Nah, ini harus menggunakan between, di antara kedua benda, atau di antara kedua hal. Nah, contoh yang kedua adalah what is the difference between hate, loathing, and disdain? What is the difference between hate, loathing, and disdain? Nah, ini juga bisa menggunakan between seperti ini ya. Petunjuk yang ini adalah more than two separate things. Bisa membandingkan atau merujuk kepada dua hal yang lebih. Bisa merujuk ke dua atau lebih hal, asalkan mereka berbeda, separate things. Contohnya, ini ada hate, ada loathing, ada disdain. Karena ketiga hal ini adalah hal yang berbeda. Makanya menggunakan between. Itu. Jadi, between itu tidak hanya bisa digunakan benda, tetapi between juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang berbeda seperti hate, loathing, atau disdain. Tetapi between bisa digunakan untuk menunjukkan suatu ide yang berbeda. What is the difference between di antara hate, loathing, and disdain? Itu. Jadi tidak selalu digunakan sebagai letak atau posisi ya. Bisa juga digunakan untuk menjelaskan suatu ide, perbedaan suatu ide. Dan kita akan lanjutkan dengan cara penggunaan among. Use among to portray the idea of being in a group. Nah, ini harus digarisbawahi adalah being in a group. Contohnya, I want to live among like-minded people. I want to live among like-minded people. Aku ingin
hidup atau tinggal bersama-sama atau di antara orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama, like-minded people, sama pemikirannya sama dengan aku. Kenapa ini menggunakan among? Kenapa tidak pakai between? Karena dia ingin tinggal among like-minded people. Like-minded people ini adalah sebuah grup. Maka menggunakan among. Ini bukan suatu hal yang one-on-one relationship atau separate things. Bukan hal yang berbeda. Ini adalah sebuah grup atau kumpulan sehingga harus menggunakan among. Ketika kalian ingin menunjukkan bahwa kalian ingin tinggal bersama orang-orang atau di antara orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama. Jika divisualisasikan, ini adalah I, kotak hitam ini adalah I. Sedangkan yang kotak-kotak biru ini adalah like-minded people. LM people. Nah, yang kotak biru ini adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama. Jadi, I want to live among like-minded people. Saya ingin hidup di antara orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama. Jika diposisikan adalah kalian itu berada di antara tengah-tengah atau di tengah-tengah suatu grup atau suatu kumpulan. Sehingga among dan different itu perbedaannya jelas ya. Oke, contoh yang kedua adalah there is honor among thieves. Ada sebuah kehormatan sendiri di antara the thieves, perampok atau kumpulan pencuri. Nah, pencuri di sini adalah jamak dan dianggap sebagai grup atau sebuah kumpulan. Idea of being in a group. Jadi, dia menggunakan among. Karena among digunakan untuk menyatakan bahwa kalian ada di tengah-tengah suatu grup atau suatu kumpulan. Nah, sama ya. Jadi, ini ada quote-nya among the thieves. Di antara para perampok atau para pencuri ini. Jadi perbedaannya adalah dalam hal posisi ya, between itu di antara dua benda. Jadi kanan kirinya itu ada hal. Di antara dua hal yang ada di kanan dan kiri. Sedangkan among itu dikelilingi. Jadi kalian itu dikelilingi oleh hal-hal tersebut. Jadi kalian berada di tengah-tengah suatu grup atau suatu kumpulan. Nah, itu hal yang paling mendasari yang menjadi perbedaan antara between dan among. Keduanya sama-sama berada di posisi tengah, namun between itu diapit, sedangkan among itu dikerubungi. Between diapit oleh dua hal, sedangkan among dikerubungi oleh berapa banyak hal. Oke, itu hal yang paling mendasari antara penggunaan between dan among. Gimana? Mudah bukan? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara between dan among? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya, dan selalu subscribe YouTube channel Bahasaku Inggris untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar bahasa Inggris. Saya Danang, saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya. Adios.